Konstitusi itu dimanapun selalu memuat dua hal, yaitu perlindungan hak asasi secara ketat dan jelas. Ini sudah ada di dalam konstitusi kita. Lalu konstitusi itu juga berarti membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Ini juga sudah ada di konstitusi kita, dan itulah yang kemudian disebut sebagai konstitusionalisme. Nah, oleh sebab itu saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pancasila itu merupakan fitrah jati diri kita. Apa fitrahnya? Fitrahnya adalah sebagai pemersatu di dalam pluralisme. Pluralisme itu adalah fitrah. Tidak mungkin manusia itu hidup hanya dalam satu ikatan primordial. Agama manapun mengajarkan perbedaan itu justru sumber kemajuan. Kalau saudara yang beragama Islam pasti tahu Tuhan itu mengatakan, katanya di dalam Al-Quran, kana nas ummatan wahidah. Dulunya manusia itu satu, kemudian berpecah-pecah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan kepada pecahan-pecahan bangsa itu diutus rasul-rasul berdasar waktu dan tempatnya, agar mereka lita'arufu, saling berkenalan dan membangun kebaikan di bumi. Jadi perbedaan itu adalah untuk membangun kebaikan, bukan untuk saling serang menyerang. Bahwa ada perbedaan suku. Saya suku Madura, Prof. Darko suku Jawa. Ada perbedaan agama. Saya Islam, yang di sana Hindu, yang di sana Buddha. Itu fitrah. Dan tidak usah orang itu dipaksa untuk bersatu. Karena kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, menyamakan agama manusia itu Tuhan mudah. Tuhan itu kan berkuasa. Kalau Tuhan ingin menyamakan semua orang beragama Islam, itu Tuhan gampang lakukan, tidak usah dipaksa oleh manusia. Tetapi karena Tuhan menghendaki perbedaan itu hidup di tengah-tengah masyarakat, maka dibiarkan manusia punya agama sendiri-sendiri. Dan kesadaran itu menyebabkan kita, mari kita bangun kesatuan ini di atas perbedaan-perbedaan itu. Itu yang kemudian kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga saya katakan tadi bahwa perbedaan di dalam kehidupan kita berbangsa dan negara itu adalah merupakan fakta dan keniscayaan. Tidak mungkin Anda ingin hidup kok dalam satu ikatan primordial. Oh, saya hanya hidup dengan suku Jawa saja, tidak bisa. Saya dengan orang Katolik saja, tidak bisa. Perbedaan itu adalah di mana-mana adalah keniscayaan. Itulah hebatnya para pendiri negara ini yang kemudian memilih Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Nah, dari situlah orang seperti Bernard Russell dan Riggs misalnya memuji Indonesia ini hebat itu membangun dasar ideologi. Kenapa? Karena pada waktu itu bisa mencari jalan tengah yang damai antara dua paham ekstrim, individualisme dan komunalisme. Yang sekarang, terutama yang muda-muda, saya kira tidak begitu merasa bahwa dulu saya tadi sama Pak Arif di mobil bicara tentang bipolar pada masa lalu. Polarisasi kehidupan dunia yang ekstrim ke komunal, ke individual itu kan baru lahir pada tahun 90 awal. Nah, kalau yang hidup pada masa-masa itu tahu betapa hebatnya Pancasila itu, mengambil titik tengah yang baik-baik. Kita mau disebut individualisme? Tidak. Komunalisme juga tidak. Apa? Segi baik dari individualisme itu adalah kebebasan bagi setiap orang untuk berekspresi dan menyatakan jati diri. Tapi komunalisme punya kebaikan juga. Komunisme itu juga kebaikan, bahwa manusia itu harus dianggap punya derajat yang sama. Cuma ini lalu melakukan ekstrim kebebasan mutlak yang ini melarikan hegemoni negara untuk menyamakan. Nah, Pancasila tidak di situ. Pancasila kata Bernard Russell itu ya di tengah itu. Sehingga kebijakan-kebijakan pun kemudian sebenarnya saya berpendapat, saya tidak tahu nanti para ahli yang akan berbicara di sini coba dibicarakan. Kebijakan pun sebenarnya kemudian berkembang.